Perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 1910416900, Makul Manajemen Pemasaran, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan ke-12, yaitu perilaku konsumen dan strategi promosi. Lingkungan promosi yang dapat kita ketahui di mana itu lingkungan promosi terdiri dari kekacauan tingkat persaingan, terus perilaku promosi yaitu ada kontak informasi, komunikasi dari mulut ke mulut, dan infeksi dan kognisi promosi yaitu sikap terhadap iklan promosi mempengaruhi, di mana di tengah-tengahnya ada strategi promosi. Tujuan sini saya akan menjelaskan tentang promosi. Tujuan promosi adalah untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk mereka dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Di sini ada 4 jenis promosi yang utama, yaitu iklan, promosi penjualan, penjualan personal, publisitas. 1. Iklan atau advertising adalah penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau tokoh yang dilakukan dengan bayar tertentu. Iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi efeksi dan kognisi konsumen, evaluasi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, dan citra yang berkaitan dengan produk atau merek. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion adalah rangsangan langsung yang ditunjukkan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Jenis promosi di dalamnya meliputi kupon, rapat penjualan, multi kardus, kontes, atau undian. Terus yang ketiga, penjualan personal atau personal selling melibatkan interaksi personal langsung antara seorang pembeli potensial dengan seorang salesman. Alasan metode ini paling hebat adalah dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk. Terus situasi komunikasi saling silang atau interaktif memungkinkan salesman dapat mengadaptasi apa yang disajikan sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pembeli potensial. Terus yang keempat, publisitas atau publicity adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan, produk, atau merek si pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Dampak publisitas bisa negatif dan positif. Kadangkala publisitas dianggap lebih efektif dari iklan karena konsumen dapat dikatakan telah siap menerima pesan yang disampaikan. Bauran promosi. Idealnya manajer pemasaran dapat mengembangkan suatu strategi pemasaran yang koheren, keren, yang mengintegrasikan keempat jenis promosi menjadi satu bauran pemasaran yang lebih efektif.
Proses komunikasi dimulai ketika sumber dari komunikasi promosi menentukan informasi apa yang harus dikomunikasikan dan kemudian mengekodonikan pesan tersebut ke dalam bentuk simbol yang paling tepat. Kemudian pesan tersebut ditransmisikan ke sebuah penerima melalui berbagai media. Tujuan dari komunikasi promosi: 1. Konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari akan suatu kategori produk atau bentuk produk. 2. Konsumen harus sadar atau aware akan merek. 3. Konsumen harus memiliki sikap merek yang positif. Terus keempat, konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek tertentu. Yang kelima, konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tertentu. Keinginan membeli merek memfasilitasi perilaku lainnya. Model umum proses komunikasi untuk promosi yaitu umpan balik, terus tindakan penerima, transmisi pesan sumber. Agen dan peran yang relevan yaitu produsen, manajer promosi, agen perilaku, selman distribusi, periklanan, promosi, penjualan personal, publisitas, terus media TV, majalah, penawaran via pos, dalam toko, di rumah, telepon, artikel, surat kabar, terus ke konsumen. Tindakan atau keputusan kunci. 1. Itu mengelola strategi promosi. Yang pertama, menganalisis hubungan konsumen produsen, terus menentukan tujuan dan anggaran promosi, terus mendesain dan menerapkan strategi promosi, terus evaluasi strategi promosi, terus pengadian komunikasi promosi. Yang pertama, mendesain promosi untuk mengkomunikasikan makna yang tepat. Terus mentransmisi komunikasi promosi. Yang pertama, memilih media atau model distribusi untuk mengekspos pesan promosi kepada pendengar yang tepat. Terus yang mendekoding komunikasi pemasaran. Yang pertama, masuk ke dalam pesan. Terus berikutnya menerjemahkan promosi, terus mengintegrasikan makna untuk membentuk tindakan dan keinginan berperilaku. Mengambil tindakan yaitu pertama, membeli produk, mengunjungi toko, terus komunikasi dari mulut ke mulut. Merangsang kebutuhan kategori. Yang pertama, menyadari adanya kebutuhan atas sebuah kategori produk atau bentuk produk. Terus kesadaran merek. Saat kebutuhan muncul, merek akan diaktifkan dari ingatan dan menjadi pertimbangan. Terus sikap merek
itu konsumen memiliki sikap tertentu terhadap merek. Sekian penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau salah penyebutan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.